Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini saya akan membahas mengenai kulkas SAP 2 pintu dengan masalah kulkas ini dingin tapi tidak bisa beku, atau kerusakan yang lainnya juga sama. Ketika kulkas SAP 2 pintu sudah mulai ada kerusakan atau ada indikasi di bagian elektrikal atau di bagian komponen kulkas 2 pintu mengalami kerusakan, maka kulkas ini nggak bisa beku, teman-teman ya. Dan di sini saya akan membuat tutorialnya bagaimana cara menganalisa. Nah, kenapa saya sebutkan bagaimana cara menganalisa? Karena untuk memperbaiki kulkas 2 pintu yang nggak dingin, baik itu merek SAP maupun merek Polytron 2 pintu, dengan apapun kendala kerusakannya itu caranya sama ya teman-teman ya. Jadi caranya sama, yang sulit itu kita menganalisa kerusakannya. Nah, kalau kita sudah tahu cara menganalisa dari mana awalnya, kemudian sampai kita tahu kerusakannya di mana, itu yang cukup sulit teman-teman ya. Nah, di sini saya buatkan tutorialnya seperti itu. Karena kemarin ada yang bertanya mengenai kulkas SAP 2 pintu, mudah-mudahan ini ditonton juga. Ini modelnya seperti ini. Untuk caranya sebenarnya sama. Untuk kulkas SAP 2 pintu ini dia tidak menggunakan timer teman-teman ya. Jadi dia menggunakan modul PCB. Nah, modul PCB seperti ini. Jadi semua sudah dikontrol oleh modul PCB ini. Karena di sini juga dia sudah menggunakan lampu LED ya. Untuk pengaturan suhu dia sudah elektrik ya, udah menggunakan PCB, nanti kita bongkar. Oke, yang pertama untuk masalah kulkas SAP 2 pintu yang kadang nyala kadang enggak, artinya seperti ini, kadang dingin kadang tidak, tapi tidak bisa beku teman-teman ya. Nah, oke, di sini saya coba akan nyalakan dulu. Ini tegangan listrik 218. Pastikan tegangan voltase listrik di rumah kalian itu normal ya, 218. Artinya seperti ini. Ketika ini 218, kalau misalkan kita tancapkan kulkas, artinya di sini nggak drop, artinya nggak turun. Nah, masih sama ya kan, 200. Artinya voltase listrik di sini normal, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ketika kita sudah nyalakan, otomatis kipas ya, kipas ini berputar. Pastikan berputar. Kalau misalkan nggak berputar, udah pasti kipasnya rusak dan kalian harus ganti kipasnya. Kalau misalkan macet atau butuh pelumas ya, kalian bisa berikan pelumas. Kemudian kita pasang lagi. Itu udah beres. Kemudian yang satu kipas sudah nyala. Kemudian kalian bisa lihat di bagian belakang, di bagian mesin kompresor. Nah, di bagian mesin kompresor di sini pastikan hidup ataupun jalan. Nah, ada juga yang bertanya seperti ini, "Bang, mesin kompresor saya panas." Nah, panasnya itu kita lihat dulu, panasnya itu panas karena macet ataupun karena memang mesin kompresor ini sudah hidup ataupun sudah bekerja, teman-teman ya. Memang untuk mesin kompresor semuanya pasti panas, tapi panasnya tidak berlebihan. Nah, di sini mesin kompresor sudah jalan ya. Ini sudah mulai panas. Oke, di filter sudah mulai hangat. Oke, itu pastikan. Nanti ketika freon itu masih ada, otomatis di bagian bodi kulkas itu panas, teman-teman. Nah, kerusakan untuk kulkas SAP 2 pintu paling sering terjadi itu dikarenakan kadang mesin kompresornya kadang mati, kemudian hidup lagi, kemudian mati lagi, kemudian hidup lagi. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, kalian bisa cek sebelum ganti di bagian dalam sini, teman-teman ya. Di bagian freezer ini. Di bagian freezer ini, di bagian evaporator itu terdapat sensor defrost, heater, kemudian ada juga saluran pembuangan airnya. Kalian harus cek semuanya. Oke. Karena di sini untuk kulkas SAP 2 pintu ini tidak menggunakan timer. Nah, biasanya kerusakannya itu di bagian termostat ataupun pengaturan suhu. Nih ya.
Ini dalam posisi nyala teman-teman, tapi di sini untuk lampu indikatornya udah nggak nyala teman-teman ya. Ini lampu, ini udah mati, udah gosong. Nah, ketika di pengaturan suhu ini sudah mulai rusak, otomatis mesin kompresor akan nyala. Setelah nyala, nanti mesin kompresor akan mati. Ketika mesin kompresor mati, akan bersamaan dengan kipas. Ya, kipas di bagian atas ini dia akan ikut juga mati. Nah, di sini saya akan tunjukkan. Nah, ini dalam posisi nyala teman-teman ya. Jadi jangan ditiru. Oke, di sini dalam posisi nyala. Di sini saya akan coba copot ya. Nah, ini. Jadi saya coba akan lepas pengaturan suhunya. Apakah nanti kulkas ini ataupun mesin kompresor ini mengalami mati atau tidak? Oke. Sekarang supaya lebih jelas, di sini saya akan membuka di bagian evaporatornya. Biar kelihatan teman-teman ya. Aduh. Nanti kalau nggak kita buka nanti dikira apa ya? Dikira coba-cobalah gitu ya. Oke. Di sini sudah saya buka. Oke, di sini kipas berputar ya. Dan untuk di bagian evaporator, di sini sudah ada bunga es. Nah, ini ya. Ini kita tunggu sampai mesin kompresor mati. Karena kenapa? Karena di termostat ataupun pengaturan suhu, di sini saya coba copot, ataupun misalkan di sini pengaturan suhunya rusak ya, baik itu satu kabel maupun satu kabel, dua kabel, tiga kabel, entah ini yang salah satunya yang terputus ataupun tidak normal, itu pasti mesin kompresor dan kipas itu nanti akan mati. Oke, sekarang kita tunggu sampai mesin kompresor ini mati ya, karena di sini untuk termostat ataupun pengaturan suhu di sini saya lepas. Oke, di sini kita tunggu. Oke, di sini nggak berapa lama ya, mungkin sekitar 3 menit atau 5 menit ya. Di sini mesin kompresor dan kipas sudah mati teman-teman ya. Nah, ini sudah mati. Kemudian yang ini sudah mulai mencair. Nah, di sini ini masih saya tancapkan teman-teman ya. Ini masih saya tancapkan. Dan untuk mesin kompresor kita lihat. Nah, ini mesin kompresor dalam posisi mati karena ada kerusakan di bagian pengaturan suhu yang tadi saya lepas teman-teman. Oke, sekarang jadi sebelum kalian ganti sensor defrost dan yang lainnya, ataupun kalian ganti overload ya. Nah, coba kalian pastikan di sininya dulu. Oke, ini dalam posisi nyala teman-teman ya, ataupun hidup. Oke, di sini saya coba akan lepas. Oke, di sini sudah saya lepas. Dan ini nanti ini kita coba pasang kembali ya, apakah mesin kompresor mau hidup atau tidak. Ini jangan ditiru teman-teman ya, karena di sini ada setrum juga. Kalian kalau misalkan mau mencoba dengan cara seperti saya, kalian bisa copot aja. Oke, di sini kita pasang. Dan kita tunggu apakah mesin kompresor mau hidup kembali atau tidak. Atau begini. Oke lah, kita pasang apakah mesin kompresor atau kipas udah mau hidup atau enggak ya. Oke, kita tunggu. Nanti kita bongkar di bagian sini ya. Nanti saya akan jelaskan.
Oke, sekarang kita tunggu. Oke, di sini ketika sudah saya pasang untuk termostat ataupun pengaturan suhu, di sini mesin kompresor beserta kipas di sini kembali nyala ataupun kembali hidup ya. Kalian bisa lihat di sini sudah ada pengembunan. Jadi ketika kulkas kalian mengalami hal yang seperti ini, coba deh kalian cek di bagian termostat ataupun pengaturan suhunya ini, teman-teman ya. Nah, di sini saya coba akan matikan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah saya matikan. Oke, kita coba bongkar. Jadi ini kita lepas ya. Oke. Nah, di sini saya lepas untuk modul PCB-nya. Oke, tinggal tinggal termostat ini, teman-teman ya. Oke, di sini saya lepas dan kalian bisa lihat di sini ada kancingan juga ya. Jadi ini kita lepas. Sebentar, biar kelihatan, nanti dikira nggak di-record karena ada yang komplain juga, teman-teman ya. Bang, kenapa kok di skip gitu? Kan sebenarnya tujuan saya itu untuk apa ya namanya ya, biar kalian nontonnya ke inti poinnya saja sih, sebenarnya itu aja sih. Oke, di sini teman-teman ya. Nah, ini. Oke, sebentar. Ini saya lepas dulu. Supaya kalian bisa lihat. Ini udah nggak saya skip. Tapi nggak tahu kalau udah komplain lagi, nggak tahu saya. Oh, ini apa ini? Oke, sebentar. Saya coba lepas dulu. Oke ya. Ini seperti ini. Yang satu pelampu. Ini kita lepas seperti ini. Oke, kalian bisa lihat nih. Oke, jadi ini pengaturan suhu, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini kan ada dua bagian. Ini yang satu itu ke bagian lampu. Kalau misalkan lampunya ini putus atau mengalami kerusakan, ini nggak ngaruh ya. Tapi yang ngaruh itu di bagian termostat ataupun pengaturan suhunya. Karena pengaturan suhu di sini sudah elektrik, teman-teman ya. Nah, ini biasanya kalau seperti ini itu mengalami korosi, teman-teman ya. Biasanya korosi atau ada kerusakan yang lainnya juga, komponen-komponen yang lainnya. Di sini saya coba akan ambil oke. Supaya kalian paham juga. Jadi di sini saya pakai obeng dulu. Ini saya lepas. Ini memang lumayan keras ya, teman-teman. Jadi untuk ngangkat ini tuh lumayan keras. Dah nih. Tapi harus pelan-pelan. Oke, nih. Ini termostat ataupun pengaturan suhunya. Jadi ketika sudah mengalami kerusakan di bagian sini, di bagian termostatnya, maka mesin kompresor akan mati ataupun mati hidup, teman-teman ya. Jadi sebelum kalian mengganti
di bagian komponen, baik itu di bagian sini sensor defrost, baik itu kalian mengganti overload ataupun di bagian relaynya, kalian bisa cek dulu di bagian termostat ataupun pengaturan suhunya teman-teman ya. Jadi cara analisanya seperti itu. Nah, kecuali seperti ini teman-teman. Ketika kulkas ini udah mati hidup ataupun nggak dingin, pastikan mesin kipas ini berputar. Kalau misalkan kipas berputar tapi nggak dingin, otomatis kalian bisa cek mesin kompresornya apakah mati atau tidak. Kalau misalkan mati, kalian bisa cek di bagian overload dan relaynya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini untuk PCB modulnya seperti ini. Nah, biasanya kerusakan di bagian PCB modul seperti ini biasanya di bagian sini nih. IC yang kaki berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7, yang kaki 7. Kemudian kadang juga di bagian elko sini dan juga di bagian relay. Itu rata-rata seperti itu sih teman-teman ya. Dan untuk pergantian PCB seperti ini itu biasanya seharga 350 dan sampai 500 ke atas ya. Itu bervariasi harganya. Kalau nggak mau ribet, kalian bisa ganti ke timer. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk caranya, coba kalian cek. Dan untuk pergantian sensor defrost, kemudian di bagian heater, kemudian di bagian kipas, itu ketika kulkas sub 2 pintu ini mengalami pengeblokan bunga es. Kalau nggak mengalami pengeblokan bunga es, kalian juga nggak usah ganti. Oke, ini masih orisinil teman-teman ya. Ini video sebelumnya sudah pernah saya bahas ini. Kulkasnya nggak dingin, ada pengeblokan, nggak taunya di bagian saluran pembuangannya yang buntu. Nah, di sini saya cek itu masih aman. Semuanya masih aman. Udah, itu aja teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.